Nah, pernapasan itu akhirnya ketika saya selalu menggunakan pernapasan itu pasti perasaan saya itu ada banyak makhluk. Oh, ya ya ya. Teng muncul gitu. Tapi kalau dibuka gini, kalau udah dilepas lagi ya, oh nggak ada ya. Ini apa sih? Iya iya iya. Karena di ini saya belum diajarin secara utuh ya tentang pernapasan, cuman hanya sebatas buat mecahin es, mecahin balon kayak gitu. Oh fungsinya. iya iya. Nanti kan diedit. Saya sama Mas Bejo nih hari ini. Siap. Kebetulan udah lama banget nggak ketemu. Jadi pas begitu ketemu, udah sama-sama tua. Ternyata tua juga ya. Gimana kabar Mas Yo? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Masih berkesenian apa gimana nih? Kesenian mah jalan ya, karena Jalan. kesenian mah Bagian dari agama. Oh, bagian dari agama. Iya. Kesenian bagian dari agama. Oh, iya. Gitu ya? Iya. Kenapa bisa begitu? Keyakinan, Mas. Agama itu kan jangan berpikir tentang agama dulu atau keyakinan dulu. Nah, itu harusnya gimana tuh? Keyakinan dulu lah. Yakin dulu. Percuma kita ngomongin agama tapi nggak yakin. Tapi kalau orang yang yakin dengan agamanya kayaknya ya udah imannya kuat gitu. Nggak Sama kayak aku berkesenian tuh karena ya aku yakin dengan kesenian itu baik. bukannya yakin itu karena dampak dari kita melakukan dulu atau menyaksikan dulu terus baru bisa menghayati maknanya yakin gitu. Iya, itu kan prosesnya. Iya. Tapi kan proses dulu gitu. Iya. Maksud aku yakin apaan, yakinin apa? Nggak tahu kan Iya. gitu. Oh gitu ya. Itu kan dampak proses kan. Ya, proses ya. akhirnya meyakini. Maksud aku tuh dibanding kita kan nggak pernah tahu Mas ya tentang misalkan agama kita terlahir tuh kita karena orang tua kita melahirkan kita dengan agama orang tua kita gitu. Ya kan? Agama itu akhirnya kayak turunan gitu. Oh, mewarisi ya? Mewarisi kan. Akhirnya karena orang tua kita Islam, akhirnya kita harusnya dapat warisan kan rumah gede, saldo yang nolnya banyak gitu. Iya gitu. Ini warisannya agama. Ya kan lebih baik dong. Iya, Kan itu makanya kita jalan harus meyakini itu. menuju. Oh gitu ya ya. Gitu, Ya. Mas. Sama halnya ketika kita memilih sebuah kesenian Iya. ya, Oh gitu. kita yakini bahwa itu hal yang baik. Kalau dalam berkesenian itu biasanya Mas Jo sekarang di kesenian apa? Saya lebih ke teater. Wah, teater. Tahu lah anak teater mah. Tidak banyak tingkah, tetapi sekali bertingkah berbahaya. Nah, Iya. ngomongin teater kan ini panggung kehidupan kita tuh kayak semacam teater juga ya. Iya. Nah, benar. apa memang itu sebagai pelampiasan diri atau memang ya teater dan kehidupan itu sama, hanya dijalankan lewat kesenian gitu atau gimana? Yang saya pelajari tentang teater itu Mas banyak ya. Terutama lebih ke bahwa teater itu dunia kecil kita gitu. Oh gitu ya. Jadi, ya. Di teater bisa kita mengekspresikan tentang apapun. Peristiwa yang terjadi bisa gitu ya. Atau apapun ya. Mungkin ini sama ya dengan perupa, mungkin medianya, dunianya adalah kanvas. Gitu. Ya. Maka dia bisa mengekspresikan di dalam bentuk kanvas. Melukiskan kehidupan sehari-hari di atas kanvas. Melukiskan kehidupan sehari-hari dengan pergerakan teater. Gitu, misalkan gitu. Ya, teatrikal ya. Itu biasanya ada nggak sih orang teater itu kan, saya pernah lihat pertunjukan tuh kayaknya dalam banget tuh cara mendalami, bahkan sampai ke seolah-olah itu sebuah pergerakan magis gitu yang ditampilkan di situ. Emang ada hubungannya nggak sama hal kayak gitu? Ada Mas, pasti. Spiritual ya, iya, spiritual. Secara spiritual. Jadi di teater itu kita belajar namanya ada olah rasa, ada olah sukma. Ya, yang kita bicarakan itu ya. Nah, jadi kita harus paham tentang rasa gitu. Nah, satu dulu, olah rasa itu gimana tuh? Olah rasa, mengolah rasa kita dengan cara meditasi, dengan kepekaan lingkungan sekitar, sosial sekitar.
Makanya kalau di teater itu belajarnya ada namanya topo ing rame. Topo ing rame. Jadi kita biasa meditasi malah bukan di tempat sepi, Mas. Di tempat Di rame, pasar gitu. di Kita pernah pasar, meditasi. di mall, Itu kayak gitu. Namanya. itu kita bisa bermeditasi dimanapun tempatnya. Iya. Nah, itu Cuma kan untuk tingkatan kan? Maksudnya untuk tingkatan butuh ke sana kan pasti agak kan proses, rumit Mas. ya prosesnya kan menuju. Mungkin pertama yang pernah dilakukan tuh apa yang Pertama paling pasti di gampang di aja lah. tempat yang sepi, yang paling Oh. kita nyaman ya. Maksudnya kalau ya di aliran sungai misalnya. Oh gitu. Tempat-tempat yang gitu. Lebih ke alam dulu lah ya. Alam, Cari tempat-tempat iya. sepi dulu supaya kita juga terbawa suasana Iya. sepinya di daerah situ. Oh gitu ya. Sama lah kayak Terus perupa itu juga gitu. tadi apa? Olah sukma. Sukma itu apa maksud itu? Sukma yang itu mana? kedalaman kita, Mas. Misalkan kita sebagai aktor nih, kita belajar tentang aktor nih, Mas ya. Aktor. Misalkan saya pengen jadi kayak Ki Alam. Ah. Saya harus mencoba jadi Ki Alam. Oh, Bukan iya, menjadi iya, beda iya. ya. Iya, Menjadi betul, dengan betul. jadi itu beda. Iya. Beda, Mas ya. Jadi saya pengen jadi Ki Alam. Akhirnya saya yang pertama Menjiwai lah ya. Makanya akhirnya kita harus observasi. Ki Alam tuh kayak apa sih? Iya. Akhirnya nah, dari meditasi itu kita mencoba nih. Sukma kita mencoba. Oh, nih Ki Alam nih. Kayak begini nih. Oke. Walaupun secara fisika Iya. pasti beda. Tapi minimal kita bisa tahu bahwa Karakternya karakter dapat. Ki Alam tuh gitu. Iya. Gitu, Mas. Iya itu Belajar teater begitu. aktor seperti itu ya. Iya. Terus tadi yang ketiga apa tuh? Olah rasa, sukma, apa lagi? Cukup Udah. dua itu. Udah cukup. Dua itu udah bisa menjadi teatrikal yang nanti akan disampaikan di panggung lah ya. Iya. Bisa ya, udah cukup. Siapa karakternya yang Olah tubuh lah Udah paling ambil biasanya. gitu. Kan untuk dasar tuh olah tubuh. olah tubuh, Aktor tuh pergerakan-pergerakan, harus sehat. koreografi Iya. gitu ya. Itu penting juga ya, betul. Nah, di luar teater, apakah rasa sukma itu kebawa dalam keseharian enggak? Pasti, Mas. Bawa ya, Pasti. otomatis. Misalkan apa gitu. Misalkan gini, Mas. Atau mungkin bisa menjadi portal mata batinnya tuh kayaknya lebih peka gitu dibanding sebelum melakukan kayak gitu tuh. Iya. Begitu ya. Efek dari meditasi mungkin ya. Atau efek dari membuka kepekaan kita Ya, terhadap ya. lingkungan sosial yang segala macam ini. Pernah kejadian itu, Mas, di kampus sering kejadian kalau lagi ada acara ya kayak kesurupan kayak itu Ada tokek bunyinya siang. siang. Oh iya, Mahal itu. mahal. Kalau bunyinya siang, Sayang ya bunyinya toke aja ya. Mau bunyinya siang. masih tokek, berarti masih murah itu. Oke, lanjut Mas. Intermezzo ya. Karena ini di alam terbuka jadi ada aja yang bunyi-bunyi. Nah, itu ada apa tadi kemasukan massal, kerasukan Iya. massal. Massal itu banyak ya. Banyak, Mas. Karena itu di kampus ya. Iya di kampus. Nggak usah sebut kampusnya lah. Oh iya. Iya. Sorry. Di kampus itu sering terjadi begitu. Dan nggak tahu kenapa akhirnya saya bisa Oh, maksudnya bisa ngeluarin, bisa menetralisir menetralisir orang yang padahal kerasukan saya itu. nggak ngerti apa ya tentang begituan gitu. Oke ya. Terus. Iya, nah itu sampai sekarang tuh menjadi pertanyaan besar gitu. Apa yang terjadi dalam diri saya? Apakah ini efek dari meditasi atau efek apa? Nggak ngerti. Tapi yang jelas saya tidak pernah mempelajari tentang hal atau makhluk halus lah atau apapun gitu. Hal-hal kayak gitu justru malah nggak dipertimbangkan dan nggak dipelajari Iya. gitu ya. Nggak belajar tentang hal itu. Karena cuman kebutuhan aktor aja sih. Iya. Meditasi ya untuk ketenangan, Iya. supaya lebih rileks. Belajar manggung, menjiwai, Iya. belajar merogoh sukmo, ya kan? Gitu. Nah ini jadi kadang emang gitu Mas. Jadi meraga sukma itu kebanyakan juga dipahami dengan klinik, ya kan? Orang itu merogoh sukmo gitu. Padahal ketika dibawa ke sisi yang
lebih realitas, sukma itu maksudnya itu seperti tadi yang Mas Bejo bilang itu, misalkan mencari karakter saya dan sukmanya akhirnya menjadi saya gitu ya. Itu dampak dari sukma kita ya. Sukma itu kan kata dasar dari sukma, suk, ada di dalam. Ketika orang sudah masuk ke dalam seseorang, maka dia akan menjadi sukma. Nah, ketika udah menjadi sukma, dia bisa menjiwai antara sukmanya dia dan sukmamu kan menjadi satu gitu. Jadinya disitulah Mas Jo itu bisa menjiwai karakter saya gitu. Karena saat itu benar-benar 90% tuh menjadi dia gitu. Nah, setelah dalam kesadaran kembali, oh ya aku bukan dia, sukmaku ya sukmaku gitu kan. Nah, itu pelajaran sukma yang bisa menjadi dampak ke setiap aktor-aktor yang itu kalau totalitas emang bagus banget gitu. Bahkan akhirnya dampaknya tadi ya Mas, bisa menetralisir orang yang kesurupan karena misalkan ya. sukma itu bisa dengan sendirinya itu seperti orang tidur. Gimana tidur kamu bisa melihat apapun, melihat semuanya lewat mimpi, dianggapnya mimpi. Itu kan sukma kita sedang tetap hidup. Sukma itu tetap hidup gitu. Nah, jadi kemungkinan yang dilakukan Mas Jo itu memang sebuah efek alami yang alami karena merasa Mas Jo itu tidak pernah mempelajari hal-hal kayak gitu ya. Tapi memang dampak yang pernah kita lakukan dalam hal baik itu spiritual, supranatural itu akan berdampak pada kehidupan realita. Hanya penempatannya dan kapannya kita nggak pernah dikasih tahu. Ada nggak sih pengaruh dari keturunan gitu? Ada, sangat ada. Akhirnya walaupun kita tidak pernah belajar tentang apa ya spiritual gitu, tapi karena mungkin faktor keturunan akhirnya bisa melihat atau bisa menetralisir yang kesurupan atau apapun lah tentang hal-hal mistis gitu. Itu nanya ke saya? Iya. Dan pertanyaan. Dan harus saya jawab. Jadi gini, kita itu sama aja dengan HP. HP yang setiap kali kita pegang, ini HP nih. HP itu bagaimana speknya kan? Bagus tidaknya, terus kencang, itu semuanya tergantung speknya seperti apa. Gitu. Manusia juga sama. Ketika dilahirkan dia itu seperti HP yang kosong, tetapi sudah bisa semua. Artinya setiap manusia itu ada dikasih insting, dikasih intuisi, dikasih mata batin, semuanya itu lengkap. Makanya semua orang. Iya, semua orang. Makanya begitu lahir dia ya butuh makan, insting naluri laparnya ada, rasa semuanya ada sama gitu. Nah, yang tadi dibilang titisan itu adalah kalau di HP itu spek tambahan yang mungkin kalau HP itu lebih tinggi speknya. Yang tadinya dia kameranya misalkan di HP itu misalkan 50 pixel, dia 100 pixel. 100 megapiksel gitu. Nah, di manusia juga begitu. Semua sudah dikasih seperti mata batin, ketajaman mata batinnya ada berapa persen. Mungkin ya misalkan standarnya kita itu dikasih mata batin semua. Tapi satu anak ini dikasih kelebihan di mata batinnya itu lebih menonjol. Nah, ketika spek itu lebih tinggi, otomatis jangkauannya lebih luas. Apalagi setelah dewasa, dia pelajari tentang mata batin itu sendiri. Nah, itu membuat si mata batin itu semakin peka. Nah, kalaupun dia tidak mempelajari tentang mata batin, tapi dia punya kelebihan di mata batin itu. Makanya tanpa dipelajari pun, tanpa dia upgrade setiap hari, dia akan tetap bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Karena itu yang paling menonjol di sisi mata batinnya. Dia tuh speknya lebih tinggi dari orang lain. Nah, berarti itu tadi ya faktor keturunan. Iya, faktor keturunan tuh begitu. Jadi ada titisan yang memang lebih menonjol dibanding orang lain. Gitu. Ya salah satunya itu biasanya di mata batin atau kecerdasannya, IQ-nya anak beda. Ini luar. Iya kan ada kan gitu kan. Ya itu
Semacam indigo gitu ya? Salah satu yang paling dominan di manusia itu pasti masing-masing punya gitu. Oh. Sampean itu kayak saya nih, saya menonjolnya di melukis kan gitu. Ya. Kalau saya tidak asah, saya tidak belajar, itu saya bisa gambar tapi tidak bagus gitu. Oh iya. Cuman seneng kalau lihat kesenian gitu kan. Ya. Tapi begitu kita asah kita itu semakin hebat gitulah ya. Sama mata batin juga begitu. Gitu ya. Nah, kalau Mas Jo itu yang tadi diceritakan itu merasa tidak mempelajari padahal mempelajari dan mengupgrade, tetapi tidak tahu kalau itu adalah sebuah perjalanan yang Menuju ke sana. menuju ke sana. Ya, hanya terjebak sama kalimat-kalimat aja sebenarnya sih. Ujung-ujungnya kan tetap dikerjakan apa enggak gitu kan. Iya. Terus gini Mas, saya tuh kan punya kebiasaan puasa hari lahir. Karena saya dilahirkan di adat Jawa ya. Jadi kalau hari apa? Saya Rebo Legi. Lo kok podo gitu ya? Ya nggak ngerti Mas. Dari sana Rebo Legi saya. Kok sama? Ya. Aku baru tahu saya. Ternyata sama ya. Rebo Legi. Rebo Legi. Jadi kebiasaan itu ya yang selalu diwariskan. Setiap hari Rebo Legi puasa. Pasti puasa. Kalau orang Jawa puasa weton. Ya puasa weton. Puasa saya cuma 3 hari Mas. Jadi sebelum hari H, sudah hari H, jadi 3 hari, gitu. Dan itu selalu saya lakukan. Rutin ya. Iya. Karena walaupun saya sebenarnya nggak tahu ya. Iya untuk apa? Pokoknya puasa aja gitu ya. Ya saya mah cuman sebatas apa ya Mas? Adat istiadat keluarga gitu yang dijalanin. Iya. Padahal nggak ngerti buat apa sih. Tapi ya ada bagusnya tidak ngerti. Malahan. Iya. Kenapa? Ya semua bagusnya tidak tahu, tetapi punya dampak yang membuat kita itu jadi bagus gitu. Iya. Kok saya bisa begini, bisa begitu, padahal nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Padahal kamu melakukan gitu. Tapi biasanya yang sudah tahu dulu, misalnya saya puasa ini untuk supaya saya bisa ini, bisa itu. Nah itu bisa biasanya berbeda. Malah hasilnya beda karena dia tujuannya mungkin ada beda. Tujuan gitu. Iya, karena dia tahu akhirnya dia ada tujuan. Nah masuk karena tidak paham, ternyata malah duluan mencapai tujuan. Malah gitu ya. Yeah. Jadi tidak tahu juga baik gitu. Gitu ya. Ya semua pengetahuan itu baik. Ikutin adat istiadat keluarga aja sih, betul. Karena semua keluarga saya gitu ya. Oh lagi puasa hari lahir. Ya. Karena kalau perhitungan orang Jawa itu kan memang tidak cuman sekedar hitungan atau sekedar menjalankan ritual ini nanti akan menjadi sakti mandraguna, enggak ya. Itu nanti memang untuk berdampak pada kehidupan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dampak-dampak seperti yang Mas dapatkan dari semua yang dilakukan itu memang menyerap gitu. Jadi menyatu. Yang dilakukan Mas Jo itu bukan dikasih sama orang gitu, tapi memang dilakukan sendiri sehingga itu menjadi satu kesatuan dalam tubuh Mas Jo, dan Mas Jo bisa mengeluarkan satu energi yang positif dari Mas Jo sendiri ketika ada benturan, ada energi negatif yang mau masuk yang mau membentuk ke Mas Jo itu. Terus ini Mas ya, saya kan juga ikut pencak silat. Kalau di Jawa kan ada pencak silat tuh. Nah, pencak silat itu juga kayaknya ya yang saya rasakan tuh. Nama pencak silatnya apa nih? PSAT Mas. Oh PSAT. Iya. Jadi saya tuh ikut di organisasi itu dan diajarin ada namanya belajar pernapasan. Oh iya, melatih pernapasan. Iya. Nah pernapasan itu akhirnya ketika saya selalu menggunakan pernapasan itu Mas ya, perasaan saya itu ada banyak makhluk. Oh iya. Tang muncul gitu. Tapi kalau dibuka gini, kalau udah dilepas lagi ya, oh nggak ada ya. Ini apa sih gitu? Iya. Karena di ini saya belum diajarin secara utuh ya tentang
pernapasan, cuman hanya sebatas buat mecahin es, mecahin balok kayak gitu fungsinya. Iya. Tapi efeknya ya itu tadi muncul banyak makhluk-makhluk gitu, apaan sih? Sampai sekarang begitu nggak? Masih begitu ya, suka melihat hal-hal yang di luar gitu. Tapi secara batin ya, maksudnya secara kalau kasat mata enggak. Saya begitu di kasat mata pengen ngelihat nggak ada, hilang ya. Itu bedanya itu. Nah itu yang kadang orang itu kepengen melihat secara kasat mata, padahal namanya mata batin ya seperti itu tadi, ngelihatnya kok asa banyak yang mengelilingi saya gitu. Tapi kan kita penasaran nih, apa sih begitu ngelihat akhirnya hilang. Karena yang menutup indera batin itu ya mata ini gitu. Begitu. Iya. Karena mata ini karena penasaran, nafsu itu tadi pengen ngelihat itu, akhirnya nggak ada. Sama juga mungkin setiap orang pernah ngerasain kayak gini, kita jalan kemana gitu, kayak ada yang ngikutin di belakang. Dan kalau di amat-amati kok kayaknya kayak bayangan hitam-hitam, biasanya begitu bayangan hitam, sosok bayangan hitam. Akhirnya penasaran. Kalau penasaran dia nengok, begitu nengok nggak ada. Coba jangan nengok, terus aja berjalan, nikmatin aja. Oh iya. Atau kalau berani deketin. Waduh, aku merinding banget nih. Kalau berani deketin sekalian mundur, iya. Aku nggak ngomongin kamu, tenang aja, siap. Ya, jadi di belakang saya makin tajam ya. Ya. Padahal aku nggak ngomongin dia, tapi dia iyo. Jadi gitu. Ketika kita diperlihatkan seperti mungkin orang nganggapnya jangan-jangan halusinasi gitu kan. Rasanya kayak gitu. Akhirnya kesana tuh, Mas. Ya, akhirnya kerasa juga kan. Ya udah. Bener nggak sih? Iya benar sekali. Udah mulai sangat kuat banget. Karena kita lagi ngomongin sampai ke ranah itu ya wes. Karena ini posisinya siang, jadi nggak eksistensinya tuh nggak langsung kuat gitu. Tapi menandakan di belakang kita itu memang ada. Bukan hanya satu, ada beberapa sosok lagi. Sudah nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya lihat nanti hilang lagi karena ya wes. Aduh, luar biasa ya. Nah, terus yang ini Mas. Di sini ada makam buyut. Oh kan? Ya di lokasi ini ada makam buyut. Dia yang jaga. Ya nggak apa-apa. Makanya nggak tahu kita tiba-tiba terpanggil ke sini ya. Iya. Ini saya kasih tahu lokasi ini. Kita nggak pernah tahu sebenarnya. Iya, bener-bener spontan baru ke sini. Ini adalah pojok sekolahan. Tapi saya nggak kasih tahu sekolahannya di mana. Pojok sekolahan dan ini paling ujung pojoknya ini nih. Kesana sudah warga. Dan kayaknya emang tempat ini nggak terpakai, makanya saya tiba-tiba tertarik di lokasi ini untuk ngobrol.